Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bunong, para pejuang P3K, khususnya PGSD. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas FR atau soal-soal yang telah keluar pada tahap 1 dan tahap 2. Khusus pada pertemuan ini kita bahas tentang lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Sekedar mengingatkan kembali bahwasannya Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II, kemudian disempurnakan hingga diresmikan pada tanggal 10 Februari tahun 1945. Kemudian jumlah bulu pada sayap burung Garuda ada 17, kemudian jumlah ekor ada 8, dan jumlah bulu yang ada di leher berjumlah 45, yang merupakan perwakilan dari tanggal kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian dari sudut pandang burung Garuda, kepala burung Garuda menoleh ke kanan karena arah kanan menurut bangsa Indonesia adalah arah yang baik. Kemudian pada pitah putih yang dicengkram burung Garuda Pancasila ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai makna walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kemudian pada perisai burung Garuda terdapat 5 logo, 5 lambang, 5 dasar negara. Yang pertama bintang untuk dasar negara yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian pohon beringin, persatuan Indonesia, kemudian banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian ada padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini saya tampilkan soal-soal yang telah keluar pada seleksi tahap 1 dan tahap 2. Yang pertama, alasan mengapa bintang emas dijadikan lambang sila ke-1 Pancasila adalah apakah A, B, C, dan D, dan E. Jadi teman-teman sekalian bisa men-skip dan menjawab, nanti akan kita bahas bagaimana cara yang mudah, kemudian bagaimana cara menemukan kata kunci pada soal agar jawaban kita sesuai dengan permintaan soal. Soal nomor 2, arti rantai pada lambang sila ke-2 Pancasila adalah maka A, rantai melambangkan keterikatan yang kokoh antara warga negara, atau ke B, rantai melambangkan pria dan wanita yang saling terkait dan berhubungan timbal balik, atau ke C, rantai melambangkan perputaran keadilan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, atau ke D, rantai adalah wujud hukum yang harus dipatuhi setiap warga negara untuk menciptakan keadilan yang hakiki, atau ke E, rantai yang kokoh adalah wujud persatuan Indonesia dalam bingkai persatuan Indonesia. Soal nomor 3, ini FR yang keluar kemarin pada tahap seleksi tahap 1 dan seleksi tahap 2. Pohon beringin memiliki sulur yang banyak yang menggantung di ranting-ranting. Hal ini pada lambang sila ketiga Pancasila bermaksud. Ini maksudnya ya. Kemudian yang keempat, alasan mengapa kepala banteng dijadikan lambang sila ke-4 Pancasila adalah yang kelima, soal yang terakhir, padi pada lambang sila ke-5 Pancasila melambangkan apakah A, kemakmuran, B, pangan, C, sandang, D, keadilan, E, keadilan hukum. Kita bahas sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjalin toleransi saling menghormati kepercayaan masing-masing untuk membina kerukunan. Maknanya, lambang bintang yang memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Kemudian latar belakang warna hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segala cahaya di muka bumi ini. Ini adalah kata kunci yang harus kita pahami. Cahaya Tuhan,
untuk sila pertama. Bintang adalah cahaya Tuhan. Oke, lanjut ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Saling mencintai dan menumbuhkan rasa tenggang rasa serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Oke. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran. Jadi ada yang persegi, ada yang lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki. Ini kata kuncinya yang saya bolkan. Sedangkan mata rantai, oke, bising sekali ya. Sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Oke, ada yang perempuan, lingkaran ya. Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antara umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Ini kata kunci yang harus kita pahami. Nanti kita rangkum bagaimana cara merangkumnya. Kemudian sila ketiga, pohon beringin, persatuan Indonesia, menempatkan persatuan bangsa asas Bhinneka Tunggal Ika di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, pohon beringin, daun lebat dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Ini yang kita ya, yang kita tebalkan ya. Suku, keturunan, dan agama. Ini adalah kata kuncinya. Kemudian sila keempat, kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjunjung tinggi asas kekeluargaan dalam musyawarah yang dilakukan dengan hati nurani luhur. Oke, maknanya banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul dan berdiskusi. Oke, ini ya kata kuncinya, berkumpul. Ini kata kunci sila keempat. Lanjut, sila yang terakhir ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, padi dan kapas ya, menggambarkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai luhur, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Oke. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, padi ya, padi makanan, pangan. Sementara kapas ketersediaan pakaian, oke, sandang. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan hidup dengan nyaman. Oke. Sekarang kita buat rangkuman. Sila pertama. Ya. Bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, tadi ada kata cahaya dari Tuhan ya. Oke, ini kata kunci, cahaya dari Tuhan, karena bintang itu merupakan cahaya yang datang dari Tuhan. Kemudian rantai yang laki-laki segi 4, kemudian yang perempuan lingkaran. Berarti kata kuncinya adalah laki-laki perempuan. Kemudian yang ketiga, tadi selur-selur itu melambangkan suku, keturunan, dan agama. Kemudian yang keempat, banteng ini hewan yang suka berkumpul, ya, berarti berkumpul atau bergerombol. Kemudian yang kelima, padi ini dan kapas, sandang dan pangan, berarti pangan dan sandang. Oke, ini saja kata kuncinya. Jadi sila pertama ada cahaya Tuhan,
Oke, sila pertama cahaya Tuhan, kemudian sila kedua ada laki-laki dan perempuan, ya, rantai, ya. Kemudian selur-selur pohon beringin sila ketiga Persatuan Indonesia ada suku, keturunan dan agama. Kemudian yang keempat kepala banteng ada berkumpul, bergerombol. Kemudian sila kelima padi itu sebagai pangan dan kapas sebagai sandang. Oke, kita bahas soal kita. Alasan mengapa bintang emas dijadikan lambang sila ke-1 Pancasila. Oke, kita lihat rangkuman kita bahwa sila ke-1 adalah cahaya Tuhan. Ini satu ya, ini satu, kemudian ini dua, sila kedua, ini sila ketiga, ini sila keempat ya, dan ini sila kelima. Oke, kita cari di pilihannya yang ada kata cahaya Tuhan. Oke, bintang emas melambangkan 5 agama, ini bukan. Kemudian bintang emas menggambarkan 5 agama cerminan hidup, ini bukan. Bintang emas menggambarkan cahaya Tuhan, ya, ini jawabannya. Oke. Kemudian bintang emas adalah simbol, ini salah. Kemudian bintang emas adalah simbol negara, oke, ini salah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Bintang emas menggambarkan cahaya dari Tuhan untuk manusia. Oke, sampai di sini paham ya? Ini kata kuncinya, cahaya Tuhan, laki-laki perempuan, suku keturunan, kemudian berkumpul, bergerombol, pangan dan sandang. Soal nomor 2, arti rantai pada lambang sila kedua Pancasila adalah, sila kedua tadi adalah rantai ya. Berarti laki-laki dan perempuan ya. Yang ini laki-laki dan perempuan. Kita cari kata kuncinya, kawan-kawan sekalian, yang ada kata laki-laki dan perempuan. Yang ini tidak ada. Kemudian ya, pria dan wanita, ini juga sama halnya dengan laki-laki dan perempuan. Kemudian ini tidak ada, ini tidak ada. Yang D tidak ada, yang E juga tidak ada. Maka kita dapat menentukan pilihan bahwasanya jawabannya adalah B. Rantai melambangkan pria dan wanita yang saling terkait dan berhubungan timbal balik. Nah, pada soal P3K ya, daya pembedanya cukup jauh ya. Jadi kawan-kawan cukup cari kata kuncinya, maka kawan-kawan dapat menentukan jawaban yang paling tepat. Soal nomor 4, pohon beringin memiliki sulur yang banyak yang menggantung di ranting-rantingnya. Hal ini pada lambang sila ketiga Pancasila memiliki maksud. Oke, tadi kata kuncinya kita ingat ada cahaya Tuhan, laki-laki, ini sila ketiga, suku keturunan. Kita cari di sini suku keturunan. Beringin melambangkan suku keturunan dan agama yang berbeda-beda. Ya, ini pilihan yang A. Yang B melambangkan tempat bergantung semua perbedaan. Ini tidak, bukan. Sulur melambangkan, oke, ini bukan. Kemudian sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan keragaman pendapat. Oke, ini bukan. Pendapat malah cenderung ke musyawarah. Kemudian yang ke E, sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan Indonesia memiliki ketekatan bulat. Ya, ini bukan. Ya. Jadi kita dapat menentukan bahwa pilihan yang benar adalah yang A. Kemudian lanjut. Alasan mengapa kepala banteng dijadikan lambang sila keempat Pancasila adalah, oke, sila keempat kita lihat bahwasanya kata kuncinya adalah berkumpul dan bergerombol ya, berkumpul dan bergerombol ini, oke. Kita cari kata berkumpul, bergerombol, oke. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, oke, berkumpul masuk dan bergerombol. Ya, inilah jawabannya. Yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi dan mufakat. Ya, inilah jawabannya. Kemudian yang B kita analisis. Banteng diartikan sebagai hewan yang kuat. Nanti ketika ujian, kawan-kawan sekalian, jika sudah dapat soal jawaban seperti ini, untuk menghemat waktu, saya menyarankan untuk tidak lagi melihat opsi-opsi yang lain. Karena sudah dapat dipastikan bahwa jawaban kita adalah yang A.
Oke, ini sekedar latihan, maka kita bahas. Banteng diartikan sebagai hewan yang kuat dan bertahan terhadap serangan apapun. Ini salah ya, serangan apapun. Kemudian banteng diartikan sebagai hewan berbudaya. Oke, hewan berbudaya salah ya. Banteng diartikan sebagai hewan yang berbudaya. Oke, berbudaya ini salah ya. Dan suka bergerombol, ini masuk bergerombolnya agar lebih kuat ya. Oke, mereka agar lebih kuat, melambangkan Indonesia yang suka mementingkan persatuan Indonesia. Ya, ini tidak nyambung ya. Tidak ada makna yang tersirat di sini ya. Kemudian yang E, banteng diartikan sebagai hewan-hewan yang kuat mencerminkan bangsa Indonesia yang tegar dan kuat meskipun diterpa rintangan apapun. Ya, ini salah ya. Berarti jawaban yang tepat adalah pilihan yang A. Oke, lanjut. Soal yang terakhir, padi pada lambang sila kelima Pancasila melambangkan A. Kemakmuran, B. Pangan, C. Sandang, D. Keadilan, E. Keadilan hukum. Oke, kita lihat kata kunci yang telah kita buat. Ini sila ke-1, cahaya dari Tuhan. Sila kedua, laki-laki dan perempuan. Sila ketiga, suku keturunan ya. Sila keempat, berkumpul dan bergerombol. Sila kelima, sandang dan pangan dan sandang ya, di mana pangan ini adalah padi, kemudian sandang ini adalah kapas. Oke, yang ditanya pada soal adalah padi pada lambang sila kelima Pancasila melambangkan pangan. Oke, kemakmuran ini salah, kemudian pangan ini yang benar, kemudian sandang ini salah, keadilan ini salah, kemudian keadilan hukum juga salah. Jadi jawaban yang tepat adalah pangan. Lalu bagaimana cara memahaminya agar kita bisa lebih paham ya. Jadi saya menyarankan teman-teman sekalian buat di Korean ya, kemudian pahami maksud yang tersirat dalam seluruh makna Pancasila. Oke, dengan kata kunci seperti ini. Jika ada titik terang, laki-laki dan perempuan menikah, mendapatkan keturunan, berkumpul dengan keluarga di rumah yang diidamkan. Oke, jika ada titik terang, ini terang berarti cahaya dari Tuhan, ini untuk sila pertama. Kemudian laki-laki dan perempuan akan menikah ya, laki-laki dan perempuannya, ini sila kedua. Kemudian mendapatkan keturunan ya, keturunan kita buat satu saja kata kuncinya. Kemudian suku dan agama, ini untuk sila ketiga. Kemudian berkumpul, ada kata berkumpul, ini kita buat sila keempat. Kemudian di rumah idaman, oke, rumah itu adalah kebutuhan biologis kita ya, pangan dan sandang. Oke, ini sila kelima. Oke, silakan rekan-rekan persiapkan, catat jika perlu ini di lembar Korean sebelum kita memulai ujian agar kita tidak tertukar antara makna yang tergambar pada sila pertama, kemudian sila kedua, kemudian sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Dengan kode semacam ini ya, kita dapat memastikan bahwasanya kita sudah merangkum semua kebutuhan yang nanti jika kita kesulitan dalam menjawab soal. Mungkin itu saja tips kemudian FR yang telah dibahas di channel Mr. Bunong untuk kesempatan kali ini. Ikuti terus channel Mr. Bunong karena channel Mr. Bunong belajar lebih menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.